orang akan komplain itu masih bagus. Tapi kalau orang sudah kecewa tidak komplain, tahu-tahu kita ditinggal, itu yang jadi masalah. Jadi 50% perusahaan tutup itu karena kita ditinggal pelanggan. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Ini kita akan bicara masalah terkait dengan bagaimana bicara strategi leadership, nanti hubungannya terkait dengan bagaimana kita bicara masalah service excellent, kira-kira seperti itu. Maka kita ujung-ujungnya akan bicara adalah bagaimana membuat PDM ini bisa menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Dan tentunya kalau kita bicara masalah bagaimana PDM ini bisa menjadi lebih bagus lagi, maka pada saat kita bicara masalah service excellent, maka yang kita akan pastikan adalah minimal K4 atau K3 gitu ya. Bagaimana kita bicara masalah kuantitas, bagaimana kita bisa memastikan bahwa jumlah air yang kita supply itu adalah sesuai dengan harapan pelanggan, bagaimana kita bicara masalah kualitas ya, artinya mutu daripada air yang kita sampaikan kepada pelanggan itu sesuai dengan standar air bersih atau air minum. Dan bagaimana kita bicara masalah kontinuitas, yaitu keberlanjutan, yaitu artinya kita memastikan bahwa apa yang kita harapkan dari customer tadi adalah benar-benar bahwa produk kita ini benar-benar berkelanjutan. Tidak ada namanya kadang hidup, kadang mati gitu ya. Tidak jelas misalnya kayak gitu. Dan yang paling penting lagi adalah keterjangkauan. Itu yang paling penting lagi. Artinya harga kita memang ya kompetitif dan seterusnya. Nah, untuk mencapai itu dan andaikan kita bisa mencapai itu, maka kita disebut dengan mencapai apa yang disebut dengan service excellent. Tetapi di balik itu tentu kita perlu ada namanya strategi ya, seorang leader dalam hal ini yang memiliki strategi leadership untuk bagaimana kita bisa mencapai service excellent tersebut. Nah, kalau kita bertanya lebih lanjut ya, andaikan kita kondisinya adalah perusahaan kita ini PDM adalah kondisinya adalah normal misalnya seperti itu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perusahaan itu bisa tutup ya? Maka ya yang menjadi pertanyaan ini adalah apakah kita ini karena kurang modal misalnya gitu ya, ataukah tidak ada pasar atau ditinggal pelanggan. Nah, maka berdasarkan survei bahwa banyak perusahaan tutup itu bukan karena tidak ada modal. Karena kalau tidak ada modal ya jelaslah kita nggak bisa berbisnis ya gitu. Tapi kalau seandainya kita bicara di situ adalah no market, nah kayaknya nggak mungkin kita akan buka bisnis kalau no market gitu. Justru pasar itu adalah bagaimana caranya kita membuat pasar itu dengan cara membuat visibility brand kita, bagaimana mau brand kita bagus gitu ya dan sebagainya. Tapi apakah dari bad quality? Bad quality kayaknya kita bisa memperbaiki lah kualitas kita dari bulan ke bulan sehingga bisa memenuhi harapan minimum daripada customer. Tetapi banyak perusahaan tutup itu karena ditinggal pelanggan. Artinya apa? Pelanggan itu sudah mulai bosan dengan kita. Wah, saya kalau datang ke PDM itu capek, kenapa? Di TikTok gitu ya. Nanti kadang ketemu dengan bapak ini, disuruh lagi menghubungin bapak ini. Kalau misalnya sambungan baru dia bilang cuma 7 hari, kenyataannya misalnya jadi 14 hari dan sebagainya. Dan banyak perusahaan itu ya karena ditinggal pelanggan. Orang akan komplain itu masih bagus. Tapi kalau orang sudah kecewa tidak komplain, tahu-tahu kita ditinggal, itu yang jadi masalah. Jadi 50% perusahaan tutup itu karena kita ditinggal pelanggan. Apa penyebabnya? Salah satunya kita tidak punya namanya service excellent di situ. Ya. Nah, kita tinggal tanya sendiri kepada kita kira-kira kita ada posisinya di mana nih gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormatin, pada saat kita bicara bisnis kita adalah air minum, maka kita tidak bisa bicara masalah produk excellent. Kenapa? Karena air yang kita buat itu ya memang begitu. Standar maksimumnya atau standar minimumnya ada sudah Permenkes gitu. Jadi kalau kita mau buat produk excellent, kita akan rubah misalnya nih ya, menghayalnya hari Senin rasa kopi, hari Selasa rasa susu, impossible. Karena yang kita buat adalah produk air bersih atau air minum. Sehingga yang kita akan improve dari produk tidak ada.
yang kita akan improve adalah bagaimana kita bisa memenuhi batas maksimum atau customer specific requirement. Sehingga yang kita akan improve apa yang kita akan main di sini, yang kita akan masuk ke strateginya. Pasti kita akan fokus kepada cost leadership. Artinya apa? Perusahaan itu kan harus tetap bisa profit, ya. Bagaimana caranya Bapak punya KPI, Bapak punya total sales, Bapak punya pelanggan, Bapak punya namanya berapa meter kubik, berapa rupiah per meter kubik dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita akan bicara total sales. Pada saat bicara total sales, Bapak bicara RKAP, Bapak bicara masalah budget, ujung-ujungnya di situ akan bicara biaya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bicara masalah total sales, kita sudah yakin akan dapat, tapi pada saat kita bicara profit, apalagi bicara PAD, kita nggak bisa. Kenapa? Ternyata kita tidak fokus kepada cost leadership. Bagaimana caranya kita bisa menjalankan bisnis kita itu dengan adanya mengoptimalisasikan biaya. Bukan murahan ya, jadi misalnya kita improve proses. Kalau kemarin misalnya motornya kebakaran nggak ketahuan, pompa kebakaran nggak ketahuan kapan kebakarnya, kita buat preventive maintenance schedule, kita terapkan TPM, kita mulai menerapkan apa namanya maintenance management system, sehingga kita bisa mengoptimalisasikan biaya. Andaikan pada saat terjadi kebakaran pompa pada bulan ini keluar 400 juta, itu kan sudah jadi masalah. Tapi kalau kita sudah coba membuat planning dan sebagainya, kita fokus kepada cost dan sebagainya, sehingga biaya yang akibat daripada kegagalan proses itu benar-benar bisa kita turunin. Jadi nanti PDMM lebih fokus kemana? Lebih pada cost leadership daripada product excellence, kira-kira seperti itu. Sedangkan customer intimacy ini lebih fokus seperti yang dilakukan oleh Bentley, Mercedes, Lamborghini dan sebagainya. Memang produknya spesifik dan orang yang membeli juga spesifik, kira-kira seperti itu. Nah ini ya, jadi konsep keunggulan komparatif. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana kompetitif perusahaan itu adalah bagaimana dia bisa biaya rendah atau diferensiasi produk. Dan sedangkan kita diferensiasi produk kayaknya enggak ya, kita akan mainnya adalah di biaya rendah. Bagaimana menghasilkan 1 liter air itu lebih murah lah ya biayanya dibandingkan dengan PDM yang ada di Indonesia lainnya, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormatin, karena kita bicara masalah service excellent dan kita bicara masalah strategi leadership, maka kita harus paham dulu bahwa dalam organisasi itu pasti ada yang menyebabkan bisa berjalan, yaitu apa yang disebut dengan PPT, ya. Yaitu pertama adalah kita bicara proses, ya. Kita harus pastikan dulu proses kita ini sudah ada belum. Proses kita ini dari mulai sumber air baku sampai dengan kita sampai buka keran di customer, ini sudah benar belum? Kita sudah menjalankan yang disebut dengan SPAM belum? Sistem pengolahan air minum itu sudah benar belum? Supply chain kita sudah benar belum? Mana proses manajemennya, mana proses supportnya, mana proses intinya, itu kita sudah benar dulu gitu. Nah pada saat proses ini sudah benar, kita yakinkan bahwa tidak ada namanya proses-proses yang tidak optimal, tidak ada namanya proses-proses yang menyebabkan not valuable activities dan sebagainya. Barulah kita akan bicara masalah people gitu ya. Karena bagaimanapun juga canggihnya proses yang kita miliki, kalau kita tidak mempunyai people yang baik, people yang kompeten, bagaimana kita akan bicara masalah service excellence, bagaimana kita akan bicara masalah leadership. People-nya saja jadi masalah. Minimal ya, misalnya kita bicara masalah standar kompetensi jabatan, wah kita belum ada. Atau bagaimana caranya kita bicara masalah apa sih yang harus dimiliki oleh seorang lead bank atau bagian perencanaan pengembangan, people-nya harus bagaimana, dia harus punya budaya apa, dia harus punya etika apa dan sebagainya. Maka people ini adalah the man behind the gun, yaitu seperti orang di belakang pistolnya, di belakang senjatanya. Secanggih apa pistolnya, kalau seandainya orang yang nggak paham, ya tidak tahu dengan bagaimana cara mengoperasikan pistol tersebut, maka percuma kita punya pistol yang canggih misalnya kayak gitu. Nah yang terakhir adalah kita bicara masalah teknologi ya. Banyak sekarang orang bicara masalah digitalisasi gitu ya. Bagaimana bicara transformasi digital dan sebagainya. Ini bagus sekali ya, kita sudah mulai menerapkan ada namanya ERP atau SAP dan sebagainya, bagus. Tapi perlu diingat, ini hanya berfungsi mempercepat proses atau membantu manusia untuk bagaimana memastikan proses itu akurat. Jadi pada saat kita bicara teknologi, andaikan proses dan people-nya belum bagus, maka teknologi ini akan menjadi pengganggu malah, gitu ya. Waduh Pak, saya nggak ngerti Pak, ini kalau error bagaimana dan sebagainya, maka teknologi jadi pengganggu.
Tapi kalau proses dan people-nya sudah matang, maka teknologi ini benar-benar dia bisa berdampak mempercepat kerja daripada people dan membuat proses itu menjadi lebih efektif. Makanya teknologi itu adanya di terakhir gitu. Dan Bapak perlu ingat pada saat kita bicara transformasi digital itu, ya, jangan pernah letakkan di depan, ya. Wah, kita harus perbaikin sistem ya, semua harus digitalisasi. Nggak bisa. Kita harus ingat ada namanya triangle, segitiga digital transformasi. Jadi pertama lah kita punya bisnis strategik, ya, yang di bawah ini kita punya IT capability, yang di sini kita punya budaya. Artinya apa? Transformasi digital itu tidak mudah. 75% perusahaan di dunia ini gagal pada saat melakukan transformasi digital. Bukan karena bisnis strategiknya tidak mengcover itu, bukan karena IT capability-nya yang tidak mampu, ya. Mereka punya canggih, ya, software, hardware yang canggih, tapi yang jadi masalah adalah budayanya. Budaya perusahaan ini yang belum bisa kita bentuk orang berpikir secara digitalisasi. Jadi hati-hati pada saat kita bicara ini, karena saya banyak lihat PDM ya perusahaan, bahkan ada yang sampai UMKM dan sebagainya langsung pasang aplikasi, software dan sebagainya mahal. Setelah 2 tahun itu nggak jalan. Kan kasihan kalau kayak gitu ya, miliaran lagi dan bayarnya bulanan lagi yang harus dibayar fee di situ. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.